Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satrio Harjo dengan NPM 24064136666. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari tugas pendahuluan jaringan praktikum jaringan komunikasi modul 7. Yang pertama itu apa yang dimaksud redundancy. Jadi redundancy itu dalam konteks di jaringan jaringan komputer kayak suatu cara atau mekanisme untuk ngebuat eh, jalur jalur alternatif dari jaringan yang berfungsi ketika jalur utama kan dilalui oleh paket rusak, sehingga kayak jadi kita bikin jalur alternatif kayak kayak buat cadangannya gitu, biar kalau misal jalur utama yang nggak bisa, kita bisa ke jalur alternatif. Oke, nomor dua, apa yang masuk spanning tree protokol dan jenis-jenis port rows dalam spanning tree protokol. Oke, spanning tree protokol atau STP itu merupakan protokol di layer kedua jaringan yang berfungsi untuk mencegah terjadinya looping dalam jaringan karena adanya redundansi dalam jaringan. Jadi karena kita ada misal tadi kita ada bikin redundansi atau jaringan lintasan jalur alternatifnya itu, kalau ada salah konfigurasi itu bisa menyebabkan kayak looping gitu dalam jaringannya. Nah, STP-nya itu fungsinya untuk mencegah hal itu terjadi. Terus apa tadi? Port rows-nya itu ada root port, itu port di switch non-root yang memiliki jalur terbaik menuju root bridge. Terus designated port, itu port yang dipilih pada sebuah segmen untuk meneruskan lalu lintas menuju root. Lalu alternate port, itu port yang memiliki jalur alternatif ke root yang berbeda dari root port. Lalu disable port, itu port yang nggak aktif atau mati. Selanjutnya STP rules ini eh, dari eh, sumber yang saya cari ini merupakan STP basic rules-nya. Yang pertama itu setiap port pada root bridge atau switch harus berada dalam mode forwarding. Terus port root dalam setiap switch harus diset ke mode forwarding. Lalu port pada switch yang menjadi designated switch juga harus diset ke mode forwarding. Sisa port lainnya pada semua switch harus diset ke mode blocking, tapi ini hanya berlaku untuk port yang terhubung ke switch lain. Lalu port yang terhubung ke PC atau perangkat lainnya tetap berada di mode forwarding supaya komunikasi data tetap berjalan normal. Oke, 4. Apa fungsi dari BPDU Guard? Ya, fungsinya adalah untuk melindungi topologi layer 2 spanning tree protocol dari ancaman yang berhubungan dengan BPDU. BPDU itu Bridge Protocol Data Unit. Dan ini dirancang untuk menjaga keamanan jaringan switching. Jadi cara kerjanya itu dia bakal matiin port jadi disabled gitu. Kalau portnya itu menerima Bridge Protocol Data Unit dari perangkat yang seharusnya dia mengirimkannya. Jadi BPDU itu maksudnya kayak pesan dalam komunikasi antar jaringan gitu. Cuma kayak BPDU-nya ini dia kayak pesan yang seharusnya nggak terkirim ke situ gitu loh. Jadi kayak maksudnya BPDU Guard kayak buat melindungi agar hal itu tidak terjadi. Jelasin Ether Channel, oke. Ether Channel itu kayak teknologi port link. Jadi kayak port sebenarnya itu kayak port link fisik. Dari beberapa port link fisik itu dijadiin jadi satu cuma dalam kayak link logis atau logical gitu. Teknologi ini digunakan untuk menjadikan link berkecepatan tinggi dan redundansi. Redundansi tadi kan udah seperti sebelumnya sudah dijelaskan itu kayak bikin jalur alternatif. Jadi Ether channel ini digunakan ketika kita ingin meningkatkan bandwidth dalam jaringan dan menyediakan redundansi atau jalur alternatif antar switch antara switch atau antara switch dengan server. Terus Ether channel tidak disarankan jika port yang akan digabungkan memiliki tipe kecepatan dan konfigurasi yang berbeda. Oke, lanjut. Apa itu PAGP dan LACP, terus apa mode-modenya? Oke. PAGP itu protokol yang berfungsi untuk membantu dalam membuat Ether channel yang tadi Ether channel itu ya. Oke.
Terus mode-modenya ada mode on, mode desirable, mode auto, sama mode off. Kalau on itu interface akan menjadi bagian dari Ether channel tapi tidak ada negotiate yang berlangsung. Kalau desirable, mode ini tuh interface akan terus-menerus berupaya untuk mengubah interface di sisi seberang menjadi Ether channel. Kalau auto, interface akan menjadi bagian dari Ether channel jika dan hanya jika diminta oleh interface di sisi seberangnya. Kalau off ya udah nggak ada Ether channel di config pada interface. Cara kerjanya, saat link Ether channel diatur memakai PAGP yaitu Port Aggregation Protocol, port-port yang terlibat akan saling bertukar paket PAGP. Proses ini bertujuan untuk menegosiasi pembentukan sebuah channel. Begitu negotiate berhasil, PAGP-nya akan menggabungkan port-port fisik tersebut menjadi satu link Ether channel logis atau logical. Kalau LACP itu eh LACP sih. Oke, Link Aggregation Control Protocol. Taruh. Oke, LCP itu Link Aggregation Control Protocol. Dia tuh kurang lebih sama kayak si Port Aggregation Protocol ini, cuma yang membedakannya itu di mode-modenya. Di mode yang ini mungkin cara kerjanya kurang lebih sama. Oke, mode-modenya yang on, interface akan menjadi bagian dari Ether channel tapi tidak ada negosiasi yang berlangsung. Terus kalau aktif, interface akan terus-menerus berupaya untuk mengubah interface di sisi seberangnya jadi Ether channel. Terus kalau dalam pasif, interface akan menjadi bagian dari Ether channel jika dan hanya jika diminta interface seberang. Kalau off itu Ether channel yang konfigurasi apa tidak ada yang dikonfig pada interface-nya. Kalau di sini mungkin bedanya tadi di sini ada desirable, di sini tuh nggak ada. Oke lanjut. Eh Contoh config LCP itu sebenarnya gua buka dari sini sih bang. Jadi ya kurang lebih itu ada dua switch. Ini kan dari soalnya di sini kayak ada dua switch, terus beberapa jalur terhubung. Cara config-nya tuh pertama di switch 1 kita config terminal dulu, terus masuk ke interface sesuai sama yang ada di topologinya, terus bikin channel group mode aktif di masing-masing ini. Terus lakukan hal yang sama pada switch kedua, cuma ini tuh kalau nggak salah channel grupnya itu harus dikasih tahu channel grup berapa, kayak channel grup 1 atau channel grup 2 atau gimana. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.